Kalau aku ada di posisi kamu, aku juga pasti bingung sekali. Serba salah, tertekan dan dilema. Tapi karena sekarang kamu hamil, kamu juga harus memikirkan anak dalam kandungan kamu. Seandainya kalian bercerai, aku yakin kamu bisa membesarkan anak kamu dengan baik. Tapi Kak Derek juga mengharapkan anak kalian. Bahkan sepertinya Kak Derek lebih mengharapkan anak kamu daripada anak yang dikandung Cassandra. Mungkin sebaiknya kamu memberikan kesempatan dulu pada pernikahan kalian. Lihat sikap Derek, jika dia layak dipertahankan, maka pertahankan. Jika dia tidak layak, maka tinggalkan. Pastikan juga Cassandra bukan dalang jahat di balik semua ini. Rugi semua hal yang sudah kamu perjuangkan, direbut begitu saja oleh Cassandra. Ingat, aku akan selalu mendukungmu. Jasmine termenung. Saran-saran yang diberikan Nadira ini pada dasarnya dikembalikan lagi pada Jasmine. Keputusan ada di tangan Jasmine. Bertahan atau pergi. Sejak awal Jasmine terus menyalahkan Derek. Apapun penjelasannya, Derek yang salah. Bagaimanapun kenyataannya Derek yang salah. Jasmine tidak pernah menyalahkan Cassandra. Justru Jasmine berpikir Cassandra adalah korban. Tapi bisa jadi Cassandra juga merencanakan semua ini, mencoba merebut Derek darinya. Entahlah, Jasmine bingung sekali sekarang. Siapa yang benar, siapa yang salah? Apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan? Jasmine dilema. Tidak usah buru-buru, take your time. Menarik nafas dalam-dalam, Jasmine kembali menatap Nadira. Aku akan bertahan sekali lagi. Nadira lega mendengarnya. Tapi juga tidak benar-benar lega. Keputusan Jasmine ini adalah awal perjuangannya. Pasti akan melelahkan dan menguras banyak tenaga ke depannya nanti. Namun apapun yang terjadi, Nadira berharap semoga semua baik-baik saja. Hamil. Ya, Cassandra hamil. Sagara sudah menduga itu. Tapi cukup terkejut Derek mengatakan itu langsung padanya. Tapi jangan bilang pada siapapun terutama mama dan papa. Terus kenapa cerita masalah ini ke gue? Gue nggak sebaik itu, gue bisa saja nyebarin rahasia lo. Untuk apa? Lo sudah menjadi CEO, gue bukan lagi saingan lo. Keberadaan gue di perusahaan itu untuk mensupport lo mengembangkan perusahaan. Tapi jangan GR gue melakukan itu juga demi kemajuan perusahaan. Sagara mengangguk-angguk sambil tersenyum samar. Jasmine, sudah tahu. Dan dia minta cerai. Karena itu gue meminta mama dan papa ke sini, membantu gue membujuk Jasmine pulang. Entah bagaimana keputusan Jasmine, sampai sekarang Jasmine belum memberikan jawaban apa-apa. Gue masih menunggu. Derek juga menceritakan usaha-usahanya meluluhkan hati Jasmine. Sekarang Derek butuh teman curhat, butuh masukan dan saran juga, tapi tidak tahu harus cerita pada siapa. Satu-satunya orang yang bisa dia percaya sekarang hanya Sagara. Hubungan mereka sekarang 50-50. Tidak bermusuhan tapi juga tidak terlalu dekat. Tapi jauh di dalam hati, Derek mempercayai Sagara. Karena Sagara juga tidak punya kepentingan untuk menghancurkannya. Jadi lo nggak akan menikahi Cassandra dan hanya mengambil anak itu. Rencananya begitu, tapi sekarang Jasmine sudah hamil. Menurut lo, jahat nggak sih kalau gue nggak menginginkan anak itu lagi? Derek buru-buru menggeleng sebelum Sagara sempat menjawab. Gue akan tetap membawa anak itu. Cassandra bilang masa depan anak itu akan lebih baik jika bersama gue. Dia tidak masalah meninggalkan anak itu bersama gue asalkan masa depannya terjamin. Sagara bisa merasakan dilemanya Derek sekarang. Niat awal ingin menolong. Tapi kebaikannya menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Oke kalau itu keputusan lo, gue dukung. Gue nggak akan kasih tahu siapapun, termasuk Nadira sekalipun. Tapi ada satu hal yang mau gue konfirmasi. Lo tahu dari mana anak yang dikandung Cassandra anak kandung lo?
Pagi itu di hotel, saat gue bangun tidur, Cassandra ada di samping gue. Kita sama-sama bangun tanpa sehelai benang pun. Tapi sayangnya karena pengaruh alkohol gue nggak ingat kejadian detailnya. Yang gue ingat, gue dan dia berciuman lalu ya begitulah. Sagara merenung sejenak. Gue nggak tahu bagaimana Cassandra sekarang. Apa dia sudah berubah atau masih manipulatif seperti dulu? Tapi dulu gue sempat terkecoh dengan sifat manisnya. Lo juga kan, lo membela mati-matian Cassandra, padahal dia penjahat yang sebenarnya. Semua orang bisa berubah. Dulu gue juga brengsek dan sekarang gue berusaha jadi lebih baik. Ya gue juga, tapi Cassandra, Sagara memiringkan kepala, seperti sedang berpikir dan menerka-nerka, jujur saja gue nggak yakin dia berubah. Mungkin gue harus bertemu langsung. Dengan begitu gue bisa memastikan sifatnya. Sore hari keluarga mertua Jasmine bertolak ke Jakarta. Natasha dan Prayoga di mobil mereka sendiri disopiri dengan sopir. Begitu juga dengan Nadira, Sagara dan Samudra mengendarai mobil mereka sendiri. Sagara menyetir sendiri. Rumah Jasmine tidak terlalu jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. Tapi iya, masih bisa Sagara handle sendiri. Samudra duduk sendiri di belakang, sedang tidur. Seharian, dari pagi sampai siang tadi si kecil tidak berhenti bermain. Akhirnya kelelahan dan ketiduran sekarang. Mas. Sagara menoleh, meraih tangan Nadira dan menggenggamnya. Kenapa? Mau ngidam sesuatu? Mau beli rujak? Beli manisan? Atau mau aku nyanyi di lampu merah? Atau mau aku panjat pohon? Katakan saja, sayang, aku siap melakukan apapun. Mas, kenapa setiap aku manggil kamu, kamu selalu mengira aku ingin ngidam? Ya kan kamu lagi hamil, jawabnya dengan polos. Benar-benar polos dan tulus. Nadira selalu gagal menahan tawa setiap melihat ekspresi Sagara begitu. Bukan, aku nggak mau ngidam, Mas. Terus mau apa? Oh, mau cium. Ya udah sini-sini, seharian ini Mas belum kasih kiss kamu kan? Sagara mencondongkan tubuhnya dan memberikan kecupan-kecupan di pipi Nadira. Mas ih. Sagara tertawa. Nyebelin. Cuma kiss doang bilang nyebelin. Sagara fokus menyetir lagi. Tadinya, Nadira ingin tanya-tanya soal Cassandra, tapi sudah bete duluan dengan tingkah menyebalkan suaminya. Setibanya di rumah, Sagara dan Nadira kedatangan tamu yaitu Roger, Cempaka dan Daisy. Om, Samudra mana? Aku mau ketemu Samudra. Daisy langsung heboh saat Sagara turun dari mobil. Samudra kecemplung di sungai, jadi Daisy nggak bisa ketemu Samudra hari ini, ucap Sagara. Hah? Daisy tampak bingung, Samudra kecemplung sungai. Gue beneran cemplungin anak lo ke sungai tahu rasa lo, jengkel Roger karena Sagara suka sekali menjahili putrinya. Sagara terkekeh dan membuka pintu belakang. Samudra sudah bangun tidur dan turun sendiri dari mobil. Tapi matanya masih kelihatan mengantuk. Beberapa kali mengusap-usap wajahnya untuk menghilangkan kantuk. Namun begitu melihat gadis kecil di depannya, mendadak matanya melek lebar dan jadi terang benderang. Samudra, Daisy mendekati Samudra, tadi aku, Mami sama Papi jalan-jalan ke mall. Terus aku mampir ke sini. Aku bawain kamu kue. Daisy menunjukkan paper bag kecil di tangannya. Samudra mengangguk dan menerima paper bag itu. Wah terima kasih, Daisy. Nadira mengusap pipi gembul Daisy dengan gemas. Lalu Nadira mempersilakan mereka masuk. Daisy, Samudra, Roger dan Sagara mengobrol di ruang tengah. Di sana terlihat kejahilan Sagara menyodorkan kedua tangannya agar dipijat Roger. Katanya kelelahan sampai ingin mati gara-gara menyetir mobil. Roger berdecih, terus mengomel-ngomel tapi tetap memijat tangan sahabatnya. Sedangkan Nadira menyiapkan minuman sendiri untuk tamu spesial mereka. Malah jadi merepotkan, Cempaka juga menemani Nadira di dapur. Enggak kok, enggak repot sama sekali. Aku buat smoothie strawberry sebentar.
Itu minuman kesukaan Daisy kan? Kamu mau juga? Aku minum air dingin saja. Oke. Nadira lanjut membuat smoothie, sedangkan Cempaka mengambil minuman dingin dari kulkas dan menuangkan di gelas. Sambil minum Cempaka memperhatikan Nadira dari atas sampai ke bawah. Nadira, kamu harus hancur yang pertama. Dengan begitu Sagara juga akan hancur. Dalam keheningan dan diam-diam, Cempaka menyeringai. Oh ya, Nadira, apa kamu tidak lelah? Mas Roger bilang kamu dan Sagara baru pulang dari rumah Jasmine. Rumahnya nggak terlalu jauh. Jadi aku nggak terlalu lelah. Tapi Sagara kelihatan kelelahan sampai minta dipijitin Mas Roger. Nadira tertawa, mereka memang begitu kan? Mereka suka mencari kesempatan menjahili satu sama lain. Haha, iya juga iya. Cempaka mengambil gelas dan meletakkan di meja dekat Nadira sebagai wadah smoothie. Oh ya, kamu sudah tahu Jasmine hamil, Jasmine istrinya Kak Derek itu. Ya, aku udah tahu. Mas Roger yang memberitahuku. Dia juga tahu dari Sagara. Aku dengar Jasmine sudah menantikan anak itu sejak lama. Aku turut senang mendengar kabar kehamilannya. Nadira mengangguk. Kamu nggak mau nambah satu lagi adik untuk Daisy? Sepertinya menyenangkan kalau aku, kamu, Jasmine, hamil barengan. Oh ada satu lagi, Sonia. Sonia dan Kak Hiro masih bulan madu. Sebentar lagi mereka pulang. Siapa tahu ada kabar bahagia Sonia hamil. Jadi kita berempat bisa hamil barengan. Cempaka tersenyum, aku belum ada rencana punya anak lagi. Tapi Mas Roger maunya nambah satu atau dua. Mereka lanjut mengobrol sambil Nadira menyiapkan camilan lain. Nadira, ya, aku senang bisa dekat dengan kamu. Kamu baik, penyayang, dan lembut. Aku ingin lebih dekat dengan kamu. Mungkin kita bisa menjadi sahabat. Kata orang, dekati musuhmu, jadikan dia teman, cari kesempatan dan tusuk dari depan. Sambil tatap matanya dan lihat kehancurannya perlahan. Cempaka tidak sabar menunggu hari itu. Bagaimana? Kamu mau jadi sahabatku? Nadira mengangguk, boleh saja. Aku juga ingin bersahabat dengan kamu. Tapi soal ucapan kamu yang mengatakan aku lembut dan baik, kamu salah. Aku tidak selembut dan sebaik itu, Cempaka. Aku juga bisa jadi orang paling jahat jika ada yang berusaha menyakiti keluargaku. Nadira tertawa, kenapa ekspresi kamu begitu, Cempaka? Kamu kelihatan terkejut. Wajar kan kita ingin melindungi keluarga kita? Cempaka tersenyum dan mengangguk. Ya, sangat wajar. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Cempaka belum menyelidiki tentang Nadira lebih jauh. Tapi sepertinya perempuan ini cukup menarik. Sepertinya tidak selemah dan sebodoh yang dia pikirkan. Baiklah, kita lihat seberapa kuat dia melewati badai besar yang akan Cempaka ciptakan nanti. Cempaka tidak ada urusan dengan Nadira. Tapi karena Nadira pasti akan melindungi Sagara, artinya Nadira melindungi keluarga musuhnya. Dan siapapun yang ikut campur urusannya akan menjadi musuh Cempaka juga. Merepotkan, tapi sepertinya akan menyenangkan. Pagi hari. Selamat datang, sayang. Derek membuka pintu menyambut kepulangan istrinya. Semalam Derek masih menginap di rumah orang tua Jasmine. Dan selama semalaman juga Derek membujuk Jasmine agar mau pulang bersamanya. Akhirnya usahanya tidak sia-sia. Sekarang disinilah mereka, di istana mereka kembali. Istana yang belakangan ini terasa dingin setelah kepergian Jasmine. Kini akan kembali menghangat dengan kedatangan sang ratunya. Mas. Jasmine memekik kecil saat tiba-tiba Derek menggendongnya. Anggap saja seperti kita pengantin baru. Dengan hati-hati Derek mendudukkan istrinya di sofa, lalu berjongkok di depannya. Pengantin baru. Seingatku saat kita menjadi pengantin baru, kamu nggak pernah menggendongku. Jangankan menggendong, menggandeng tanganku saja tidak. Oh ya. Jasmine mengangguk. Dulu masih canggung, sayang.
Kita menikah juga dadakan menghindari perjodohanku dengan istri pilihan papa. Bertahun-tahun kamu menjadi sekretarisku, rasanya aku merasa agak kurang ajar menggendong sekretarisku. Saat itu aku juga belum mencintaimu. Lalu sekarang. Derek mendongakkan kepala, menatap tepat istrinya di bola mata. Cinta mati secinta-cintanya. Mas kamu jayak, ABG bilang cinta lebaynya minta ampun. Derek mengeratkan genggaman tangan sembari menatap teduh istrinya. Aku serius, aku sangat-sangat mencintai kamu. Kapan? Maksudku kapan kamu jatuh cinta padaku? Kamu bilang mencintaiku setelah aku tahu kamu ada hubungan dengan Cassandra. Cintamu itu benar-benar cinta atau pura-pura? Kapan aku jatuh cinta padamu? Aku sendiri juga tidak tahu kapan tepatnya. Mungkin benar saat kamu ingin pergi dari rumah, saat itu aku mulai menyadari perasaanku. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kamu pergi. Dan aku takut kamu meninggalkanku. Atau mungkin aku sudah jatuh cinta padamu sejak kamu masih menjadi sekretarisku. Bertahun-tahun yang lalu sebelum aku bertemu dengan Cassandra. Tapi aku belum menyadari perasaanku. Jasmine terkejut. Jatuh cinta sejak lama, sejak Jasmine masih menjadi sekretarisnya. Apa itu mungkin? Sekalipun Jasmine tidak pernah berpikir Derek mencintainya. Terlalu mustahil untuk terjadi. Sekretaris jatuh cinta pada bosnya itu normal. Banyak kasus terjadi. Tapi bos jatuh cinta pada sekretarisnya, yang notabene statusnya jauh di bawahnya, rasanya jarang sekali. Dari mana kamu tahu ada kemungkinan kamu mencintaiku saat aku masih menjadi sekretaris kamu, Mas? Karena aku betah jomblo bertahun-tahun sebelum akhirnya aku menikah dengan Cassandra. Aku menikah dengan Cassandra juga bukan karena aku mencintainya, karena one night stand dan dia hamil. Derek bernostalgia. Mengingat momen-momen kebersamaan mereka dulu. Setelah kamu resign dan aku punya sekretaris baru. Hampir setengah tahun aku terus memanggilnya dengan nama Jasmine. Serius? Derek tersenyum dan mengangguk. Tanya saja pada sekretarisku yang sekarang. Dia sampai kesal. Katanya, Pak tolong jangan panggil saya Jasmine, rekan bisnis perusahaan kita sampai mengira nama saya Jasmine. Aku harus minta maaf berulang kali. Untung saja dia tidak ngambek dan resign gara-gara aku selalu salah sebut namanya. Jasmine tertawa. Perutnya tergelitik dengan cerita lucu Derek. Sayang, maaf aku terlambat menyadari perasaanku. Maaf membuat kamu ragu. Dan maaf membuat kesalahan sebesar ini. Tolong berikan kesempatan sekali lagi. Izinkan aku memperbaiki kesalahanku. Aku janji akan menepati semua perjanjian yang tertulis di surat perjanjianku dan Cassandra. Jasmine terdiam. Mata sendunya menyapu wajah suaminya yang tampak gelisah. Ya, Mas. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Dan aku harap kamu menepati janjimu. Ya, sayang. Aku janji. Janji. Derek bertumpu pada lutut, menegakkan badan dan menarik istrinya dalam pelukan. Kesempatan ini, Derek tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan sepenuh hati pasti akan menepati janjinya. Mas Derek sudah pulang belum ya? Kenapa dia belum menghubungiku? Apa dia masih di rumah Jasmine? Dengan gelisah Cassandra mondar-mandir di teras rumah. Setiap 5 menit sekali mengecek ponsel melihat apa ada pesan masuk dari Derek. Dan setiap 10 menit sekali, menatap ke arah gerbang, berharap tiba-tiba mobil Derek datang. Namun, dari pagi sampai menjelang sore, tidak ada tanda-tanda kedatangan Derek. Chat pun belum dibalas. Padahal Derek online sekitar 1 jam yang lalu. Mas, kenapa kamu jadi begini? Kamu berubah. Dulu setiap aku chat, kamu pasti membalas chatku dengan cepat. Setiap aku nelpon meskipun kamu sibuk kamu selalu mengangkat teleponku. Tapi sekarang, Cassandra semakin gelisah. Apa mungkin Mas Derek sudah melupakanku karena Jasmine hamil? Tidak, tidak mungkin. Mas Derek tidak mungkin setega itu.
Bagaimanapun juga anak dalam kandunganku anaknya. Dia tidak bisa menelantarkan anak ini begitu saja. Aku harus bagaimana sekarang? Terlalu panik dan khawatir, Cassandra sampai tidak bisa menahan air matanya. Beberapa hari yang lalu, sebelum Jasmine hamil, Cassandra bisa membayangkan masa depan cerah bersama Derek dan anaknya. Derek akan melanggar perjanjian itu dan akhirnya mereka menikah demi membahagiakan anak mereka. Tapi sekarang, angan-angan bahagia itu terasa jauh untuk digapai. Jangankan membayangkan menikah, membayangkan Derek mau merawat anaknya saja, Cassandra tidak bisa. Cempaka. Aku harus meminta sarannya. Cassandra duduk di kursi teras rumah dan mencari kontak Cempaka. Pada dering ketiga panggilannya diangkat. Kenapa? Kamu punya informasi tentang Mas Derek? Sampai sekarang Mas Derek belum datang ke rumahku. Chatku nggak dibalas, teleponku juga nggak diangkat. Apa Mas Derek masih di rumah tua Jasmine? Mana aku tahu. Kamu pikir aku 24 jam mengurusi kamu dan Derek? Bukan begitu maksudku, kamu bisa tanya pada Roger. Mungkin saja Roger tahu dari Sagara. Cassandra, aku dengar kamu pernah menjadi orang yang sangat licik sampai di penjara 5 tahun. Kamu pasti tahu betul bagaimana cara mengumpulkan informasi tanpa dicurigai. Jika terus-menerus bertanya, target akan curiga. Masa begitu saja tidak tahu? Cassandra menggigit bibir bawahnya. Cassandra bahkan tidak bisa berpikir jernih sekarang. Pikirannya penuh dengan kekalutan, kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan untuk bernapas saja Cassandra tidak bisa tenang. Punya otak kan? Gunakan otakmu. Cassandra ternganga. Kenapa kamu jadi marah-marah padaku? Aku cuma bertanya kamu punya informasi tentang Mas Derek atau tidak. Cukup jawab iya atau tidak perlu memaki-makiku begitu. Dengar iya, aku tahu rahasiamu. Aku bisa kapan saja membocorkan pada semua orang siapa kamu. Terutama suamimu, aku sangat penasaran bagaimana respon Roger saat tahu istrinya yang polos ternyata menyimpan jiwa iblis di dalamnya. Oh, kamu mengancamku. Aku memperingatkanmu. Jangan memperlakukanku semena-mena.